one. Para Mercy, sambil menunggu waktunya berbuka puasa, yuk mendingan kita gabung di Celamitan. Ceramah Islam jadi panutan bersama Ustazah Umi Yamsasni dan kawan-kawan. Yuk kita dengarkan. Sembilan 93.9 Mercy FM Bandar Dangdut Indonesia terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, para Mercy yang dimuliakan Allah, dan alhamdulillah di puasa yang ke-7 kita dipertemukan kembali lewat lakon Celamitan, Ceramah Islam jadi panutan. Dan sore hari ini kita akan membahas sholatlah sebelum disolatkan. Waduh, ngeri ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Beliau kemarin sempat bilang sohibul bait gitu ya, yang punya hajat, yang punya rumah gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kita sapa terlebih dahulu sohibul bait kita. Ya. Umi Yamsasni. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Harus semangat. Alhamdulillah Umi sehat, Abi. Alhamdulillah. Belum bisa api, Umi sehat. Belum bisa. Oh, belum ya. Umi sehat. Nggak, saya ke Umi dulu. Ya. Abi ini kepo ya Mi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum loh ya padahal ya. Oh, belum ya. Iya. Ada yang salam harus dijawab. Allah. Berarti beliau ini orangnya senang nyelonong. Iya. Suka nyalip-nyalip ya. Oh gitu ya. Besok-besok jangan kita aja deh Mi ya. Lebih celamitan berarti. Iya. Ngodin. Oke, Umi Yamsasni ya, atau mungkin bisa disapa Ratu Celamitan, boleh Mi? Terima kasih. Hai. Alhamdulillah. Cocok. Oke, karena Abi udah nggak sabar dari tadi, ya udah mungkin pertanyaan saya untuk Umi, alhamdulillah sehat ya. Karena kalau misalnya diteruskan nanti jawabannya pasti gini, Bi. Kalau nggak sehat saya nggak akan ada di dalam radio para Mercy gitu kan ya. Panjang ya. Iya. Panjang tuh ya. Jangan Jadi ditanya ada berhenti. kita salib terlebih dahulu. Ya, para Mercy, selain ada Umi, ini juga ada bintang tamu kita sore hari ini sudah hadir dan sudah nyelonong sih dari tadi ya. Ada Abi Mus. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan para Mercy juga sehat, puasanya masih tetap lancar sampai di hari yang ke-7 ini. Alhamdulillah. Dan semoga juga lancar. 23 hari lagi kita lebaran. Iya. Hilang ngitungin. Baju alhamdulillah saya sudah dapat, Bi. Udah. Iya, alhamdulillah. Celana. Celana juga sudah. Sepatu gitu. nomor berapa? Sepatu nomor 41. Sarung juga sudah. Udah. Tinggal baju koko. Kok tinggalnya? Tahu aja kalau Abimus ada tokonya. Pernah ngintip Mi waktu itu gitu. dari luar nyentuh-nyentuh gitu kan. Gitu. Sama Lulu Bi. Iya. Kan? Masya Allah. Kata Lulu jangan masuk lu. Abi nggak ada gitu. Oke. Kurang M apa L apa XL? M aja deh. Oh, Bi. M. Iya. Aku mah jujur aja sih. Ya. M lagi kosong kayaknya. Alhamdulillah ya Allah, ya tertunda. Jatahnya Lulu nanti cari di lokernya ya. Lulu ya. Sabar. Ambilin lu. Ya, para Mercy serta Koransi yang dimuliakan oleh Allah, dan sore hari ini kita membahas tema sholatlah sebelum disolatkan ya. Oke, sebelum kita nanti membuka kesempatan para Mercy yang ingin bertanya di WhatsApp 08384 atau juga di telepon nanti bisa langsung di 0217338115. Kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah untuk tema sholatlah sebelum disolatkan. Untuk Umi, monggo dipersilahkan. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Dung. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup
1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Apa gunanya? Assalamualaikum para mersi Tagoransi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita berbicara tentang sholatlah sebelum disolatkan, Masya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu akan menjadikan tameng bagi kita agar kita senantiasa terpelihara dengan sholat kita. Sholat itu akan menjadikan kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambahkan. Tentu kita mengetahui karena kita melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, insya Allah kehidupan kita akan menemukan atau mendapatkan kebarokahan. Apa sebabnya? Di dalam sholat itu sendiri adalah doa. Kita berdoa kepada Allah. 1 hari 1 malam kita diperintahkan hanya 5 waktu saja melaksanakan sholat. Padahal ketika Nabi Isra dan Mi'raj pertamanya diperintahkan menjalankan sholat itu adalah 50 waktu. Bayangkan Bang Udin, kalau sholat harus sehari semalam 50 waktu, kira-kira ada yang bisa atau tidak melaksanakannya? Susah dibayangkan dan nggak bisa kali Bi ya. Betul. 5 aja masih bolong. Nah, betul. Kapan siarannya? Betul. Jadi jangankan kalau kita bagi 50 waktu kali 24 jam berarti setiap 28 menit kita harus sholat. Tentu kita tidak bisa melaksanakan aktivitas yang lain. Nah, maka dengan yang 5 waktu saja masih banyak orang yang meninggalkan sholat. Berhati-hatilah para mersi Tagoransi. Umi hanya sekedar mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan kita semua, jangan sampai sholat dilalaikan. Karena sholat adalah ibadah yang utama. Kalau sholat kita baik, ibadah yang lain itu walaupun kurang baik dianggap baik, insya Allah. Namun sebaliknya, apabila sholat kita tidak baik, kita ahli zakat, ahli sodakoh, ahli puasa, bahkan setiap hari berangkat umroh dan lain-lain ibadah-ibadah tersebut dilaksanakan, namun sholat kita merah, maka semuanya dianggap merah. Na'udzubillahi min dzalik. Silahkan Abi Mus untuk menambahkan. Ya, baru juga 2 menit Mi. Ya. Baik. Berbagi itu indah ya Mi ya. Betul. Jadi gini saya tambahin Mi ya. Ya. Jadi para mersi, nanti seluruh amalan kita akan dihitung oleh Allah. Hisab. Apa yang paling pertama? Awalu ma yuhasau bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang dihisab nanti ketika datang hari kiamat adalah sholat kita. Nah gimana sholat kita ini? Apa kayak bedug? Di depan pul, belakang bolong? Atau belang-belang kayak ulah-olang gitu? Hari ini, kalau orang Sunda bilang mah beletang-beletong. Beletang-beletong. Hari ini sholat, Johor sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya ketiduran, isya sholat, subuh kelewatan. Makanya kata ibu majelis mah gini katanya, gimana? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kapan sholatnya? Betul. Muter aja begitu ya. Jadi ya hati-hati nih. Nanti sebelum sedekah kita, zakat kita, amal ibadah yang lain dihitung, sholat dulu yang dihitung. Betul. Nah kalau kita pertama yang dihitung bagus, sholat johornya bagus, asarnya bagus. Sholat johornya 4 rakaat aja. Jangan. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Jangan ditambahin nih. Cukup 2 subuh. Kalau lengkap ibadahnya setiap hari dikerjakan, maka hitungan yang nggak ada yang bolong. Kalau hitungan awal aja udah bolong, bagaimana amalan-amalan yang lain? Nah, itu dia. Makanya pas temanya sholatlah kamu sebelum disolatkan. Karena kalau disolatkan itu berarti dia sudah menjadi jenazah.
Bang Udin mau sholat sendiri apa sholat itu? Saya sholat sendiri aja dulu, Abi ya. Kalau disolati, insya Allah ya siap nggak siap memang harus harus siap. Iya. Nah, sholat nih secara etimologi, secara bahasa kan doa. Iya, betul. Sebenarnya sholat itu juga kebutuhan kita juga. Betul. Bukan kebutuhan Allah. Betul. Allah mah seluruh dunia nggak sholat, Allah nggak rugi. Oh, betul sekali. Seluruh para mercy nggak sholat juga Allah mah nggak rugi. Betul. Yang rugi kan kita. sendiri. Kita nggak ngadap Allah. Kita nggak berdoa kepada Allah. Karena sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah doa. Betul. Jadi kalau kita sholat berarti kita berdoa. Iya. Kita Allahu Akbar, kita berdoa. Kita iftitah, kita berdoa. Betul. Baca Fatihah kan berdoa Betul. juga. Ruku berdoa, sujud berdoa. Betul. Tahiyat awal, tahiyat akhir semua doa. Sampai salam itu juga doa juga. Betul. Jadi seluruh rangkaian kita sholat itu adalah unsur doa. Makanya orang yang melaksanakan sholat insya Allah hidupnya barokah. Amin. Karena selalu berdoa, memohon munajah kepada Allah. Dan dijauhkan dari perbuatan keji dan Iya, sebagaimana ayat yang Umi sudah baca tadi yang dibacain kan. Iya. Kalau sholatnya benar, nggak bolong-bolong. Betul. Oke, Abi dan Umi, nanti kita lanjutkan kembali dan kita akan membuka kesempatan untuk para mercy yang ingin bertanya-tanya seputar temanya, yaitu sholatlah sebelum disolatkan. Oke, silakan melalui WhatsApp di 083 84 kali 9390 atau juga bisa melalui telepon nanti ya di 0217338115. Jangan kemana-mana para mercy, nanti kita bakal balik lagi tentunya di program Celamitan. Ceramah Islam jadi panutan. Mercy FM. Hai, saya Fitri. Terima kasih sudah menonton Mercy TV. Tonton terus video-video terbarunya dan jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe. Dan untuk notifikasinya jangan lupa dinyalain biar kalian gak ketinggalan untuk video-video terbarunya. Untuk yang di luar kota jangan khawatir, jangan bersedih, karena Mercy FM 9390 bisa di-download loh di aplikasi Play Store. Jangan lupa di-download ya. Terima kasih. 939 Mercy FM Bandar Dangdut Indonesia terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih. Ya, masih di Celamitan, ceramah Islam jadi panutan. Dan juga masih bersama Ratu Celamitan kita, Umi Iyam Sasni. Dan kalau Abi Jangan raja, jangan ntar raja pelamitan. Enggak, karena bintang tamu sih Umi ya. Kalau Umi kan yang memang yang punya rumah gitu, yang punya kawasan lah ya. Oke, beliau-beliau ini para mercy tentunya dari IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia Provinsi Banten. Oke, masih dengan tema sholatlah sebelum disolatkan. Dan terima kasih untuk para mercy yang masih setia dan belum geser-geser. Dan yang ingin bertanya langsung bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 083 84 kali 9390 atau juga bisa melalui telepon di 021 7338115. Iya. Umi, ini ada pertanyaan dari Bang Rizky Gaok Irama. Ini di Pondok Kacang Timur. Selamat sore Bang Rizky, assalamualaikum. Mudah-mudahan lancar puasanya. Amin. Assalamualaikum Bang Rizky, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya Bi ya. Kayaknya Abimus kenal nih. Mukanya mah kenal itu. Mukanya ya. Oh gitu. Iya. Oke, pertanyaan gini Mi. Iya. Kalau sholatnya rajin, sedekah rajin, Betul. tapi tidak nurut sama suami. Masya Allah. Ini bagus banget. Ini karena penghasilan istri itu lebih besar dari suami. Nah, ini bagaimana ini Mi? Masya Allah. Jujur curhat apa ini? Curhat dong Mi. Ini mudah-mudahan bukan istrinya Bang Rizky nih ya. Kan. Sholatnya bagus. Perempuan itu begini sebenarnya. Idza sholatil mar'ati khamsaha, apabila perempuan itu melaksanakan sholat 5 waktu, sholatnya bagus. Wa shomat sahroha, puasa di bulannya, puasanya bagus. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya walaupun suaminya berada di luar negeri sekalipun, jauh, tapi dia tidak menyerahkan sesuatu yang berharga kepada orang lain, laki-laki yang bukan suaminya. Kemudian wa ta'at zaujaha, taat kepada suami. Qilalaha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, silahkan kamu masuk di dalam surga di pintu mana saja kamu mau. Nah, berarti si perempuan ini selain dia melaksanakan sholat,
hati-hati. Kalau dia tidak taat kepada suaminya, nih hati-hati, karena makanya ini dirangkaikan dari mulai sholat, puasa, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan rumah tangga dan suaminya dan taat kepada suami. Nah, itu maka dia dimasukkan ke dalam surga di pintu mana saja. Namun apabila dia tidak taat kepada suaminya, punten. Seorang istri kalau dapat ridho dari suami, maka Allah akan ridho. Namun apabila seorang istri tidak mendapat ridho dari suami, maka Allah tidak akan ridho. Maka carilah ridho bagi si istri melalui apa? Ini padahal sebenarnya ya. Itu ini belain laki-laki. Qulil haq walau kana murran. Biasanya. Iya, sampaikan yang benar walaupun terdengar pahit. Makanya sekarang ya Umi sampaikan dulu. Betul. Jadi walaupun bagaimana seorang istri itu harus tetap wajib taat kepada suami agar Allah ridho. Bahkan ketika dia meninggal pun ayu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Apabila seorang istri meninggal lalu suaminya ridho, maka perempuan itu diridhoi saja ketika meninggal, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Makanya carilah ridho suami. Barangkali Abi Mus ada yang mau mungkin mau menambahkan sebagai lelaki yang ingin memberikan pembelaan. Ya, silakan. Betul, itu sangat betul apa yang dikatakan oleh Umi. Kalau perempuan taat sama suami, itu jaminannya pintu surga mana aja tinggal mau dia masukin. Tapi sebaliknya, kalau dia ada perintah dia nolak, disuruh ibadah dia nolak, bahkan dikasih tadi uang juga kurang terus, ya jangan harap pintu surga yang mana, kan gitu. Iya. Nah, saya katakan sekali lagi, kalau Bang Rizky, ya pelan-pelan nasihati istrinya, kasih pemahaman, kalau bisa kasih kajian, undang Umi yang banyak. Ya, duit banyak. Orang yang lebih banyak tadi istrinya ya, Bi ya. Oh gitu. Penghasilannya kalau dari pertanyaan ini, penghasilan istri lebih besar dari suami. Ya, itu nggak ada masalah. Itu kan memang rezekinya istri lebih bagus kan. Iya. Walaupun dia lebih bagus, tetap suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, jadi laki-laki tetap itu imam, jadi pimpinan yang harus ditaati. Nah, kalau sudah nggak taat, ya jelas-jelas tadi nanti dalam kitab Uqudul-Ujain dia nggak dapatkan, jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Bayangin Mi. Betul sekali. Iya. Makanya kalau jadi istri ya harus taat sama suami. No, dengerin Mi. Sepanjang perintahnya tidak keluar dari koridor Islam. Iya, tapi ini jelas hadisnya Mi. Kalau perintahnya keluar dari koridor Islam, maka istri juga tidak wajib. Oh iya, kalau disuruh ya berbuat yang tidak dilarang sama Allah ya jangan dikerjain Iya, nih. betul. Artinya ini kan kebanyakan kita nih, apalagi istri-istri kita nih Mi ya. Istri apa? Istri kita. Kok tanda kutip ya, saya jadi bingung. Lulu, saya harus tanya ke Lulu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya nih banyak nih para mercy. Wah, Bang Udin, para mercy maksudnya. Iya. Ayolah kita. Ternyata perlahan-lahan terbuka. Jadi laki perempuan Mi, kalau keluar rumah aja harus izin sama suaminya. Insya Allah kalau perempuannya ahli ibadah, ahli sholat, sholatnya dipelihara, insya Allah. Nah, kembali lagi kalau sholatnya benar, sholatnya benar-benar khusyuk sesuai dengan syariat itu, maka insya Allah perbuatan-perbuatan yang keji munkar ditinggalkan. Betul. Mudah-mudahan Bang Rizky merasa tidak puas dengan jawaban ini. Gimana sih Mi? Kok merasa tidak puas? Ya kalau tidak puas kan nanti dia nanya lagi. Besok telepon lagi atau WhatsApp lagi gitu, atau datang ke Radio Mercy. Istrinya Bang Rizky dengerin gak ini? Nah, ya mudah-mudahan. Kan bisa jadi. Oh, direkam. Bukan Bi. Jadi bisa jadi Bang Rizky ini mewakili temennya atau mewakili orang lain. Bisa. Ada yang nanya ke Bang Rizky, kebetulan Bang Rizky-nya. Iya. Tenang Bang Rizky, aku belain ya. Iya, betul. Istrinya takutnya dengerin. Iya. Makanya boleh nggak apa-apa numpang tanya ke teman juga nggak apa-apa. Iya. Oke. Selamat berpuasa. Iya. Cukup ya. Selamat berpuasa Bang Rizky. Terima kasih Bang Rizky atas pertanyaannya, dan silakan para Mercy di 083 84 kali 9390 masih kita buka, dan juga di line teleponnya di 021 733 8115. Kita juga buka line teleponnya Bi ya. Iya. Karoseri Celamitan. Waduh, berubah cara woi. Ceramah Islam jadi panutan. Karoseri. Saya buka ini, kok karoseri sih?
Nyanyi dong. Kemarin giliran warteg karoseri juga ya. Iya. Coba sekali lagi deh kita buka. Yuk silakan di 0217338105 untuk para merci yang ingin bertanya langsung kepada Umi dan juga Iya. Abi Mus ya. Kami akan menjawab. Ya Allah, celamitan. Oh belum. Oke, ini ada melalui WA lagi Mi. Ya. Ya. Ini ada ini, saya pernah mendengar bahwa iman pasang surut. Nah, ini pasang surut kayak air laut ya, Bi. Iya, Mi, betul. Nah, ini bagaimana caranya agar iman kita tetap pasang? Ini Iya. dari Mbak Marfuah ya di Kalideres. Oh gitu. Ayo Mi, jawab Mi. Al-imanu yazid wa yanfus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Bagaimana caranya supaya iman kita tetap naik? Maka akidah kita salah satunya dengan cara apa? Menyebut selalu asma Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Jalankan sholat 5 waktu. Karena apa? Orang yang melaksanakan sholat itulah orang yang beriman. Betul. La imana lima la sholatalah wala sholata lima la zakatalah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak sholat. Betul. Ia mengaku Islam tapi di KTP doangan, di KTP diperiksa Islam tapi sholat tidak tahu dan bahkan mungkin tidak pernah melaksanakan. La imana lima la sholatalah. Tidak sempurna iman seseorang mengaku Islam tapi tidak sholat. Lalu berikutnya wala sholata lima la zakatalah, dan tidak sempurna sholat seseorang yang tidak zakat. Nah, masya Allah, apalagi ini di bulan Ramadan ini nanti ada zakat fitrah nih, masya Allah. Jadilah para muzaki, jangan menjadi mustahik. Jadilah orang-orang yang mengeluarkan zakat, tapi jangan menjadi orang-orang yang senang menerima zakat. Betul. Karena kalau kita mengeluarkan zakat berarti itulah orang yang insya Allah yang berharta. Dan termasuk orang yang dermawan juga. Nah, jadi kepada Mbak Marfuah, Ibu Marfuah atau Mbak Marfuah nih ya? Ibu Marfuah dah ya. Kepada Ibu Marfuah, ucapkan senantiasa di dalam hati salah satunya kalimat la ilaha illallah. Betul Mi. La ilaha illallah. Silakan mungkin Abi Mus mau menambahkan, mangga? Iya. Mumpung masih ada, ya tinggal 2 menit lagi, Bi. Iya. Waduh, 2 menit ada lagi 2 ya. menit lagi. Masya Allah, Ya. alhamdulillah udah sebentar Bang lagi Udin, buka kita ya. kembali ke sholat Bang Udin. Karena kalau sholat kita benar, ruku Ya. sujudnya benar, insya Allah iman kita makin kuat. Ya. Apalagi kita memahami apa yang isi sholat kita. Kita kan sholat banyak nggak khusyuk Mi, Ya. karena artinya juga nggak tahu. Iya betul. Kemudian cara sholatnya, wudunya harusnya sebelum beberapa menit. Kita kan azan baru wudu. Kalau yang bagus udah persiapan, jadi prepare. Jadi kalau Iya. pengen khusus sholat, pakaian kudu bersih, jiwa juga kudu bersih, fisik Iya. kudu bersih, persiapan antara wudu dengan azan. Jangan Iya. terburu-buru. Betul, Jadi betul. kita kalau sholatnya sudah benar, memang berat, memang suatu innaha lakabiratu ilal khosyiin kan Mi? Iya betul. Sholat itu sangat berat kecil bagi orang yang khusyuk. Nah, untuk Iya. khusyuk itu pertama kita memahami isi makna sholat, bacaan sholat. Iya. Jadinya kita bisa khusyuk. Iya. Kita kan begitu Allahu Akbar semua kebayang nih. Iya betul. Utang, semua jemuran gitu kan. Apalagi Mi? Iya. Dompet. Iya, maka dompet. ibarat rumah, sholat itu adalah rumahnya. Kita punya perabotan bagus, kasurnya bagus, tempat tidurnya bagus, lemarinya bagus, semuanya perabot serba bagus, tapi tidak punya rumah. Nah, itulah. Jadi sholat itu diibaratkan wadah, kan wadah sholat itu. Jadi sholatnya bagus, berarti Lain-lainnya bagus. yang lain-lainnya Betul, ikut bagus. ikut Jadi bagus. ibarat rumahnya bagus. Betul. Kalau rumahnya bagus, rumahnya Dalamannya ada, pun maka juga bagus. perabotan kita perabotannya bagus-bagus. Jadi barometer juga nggak nih. ada rumah. Jadi ya. barometer Nah, para merci ya, iya, bahwa betul. kita ini harus membaguskan sholat supaya amal lain juga ikut bagus. Iya. Jadi Makanya mi sholat itu sangat wadah. wajib, Iya. wajib dikerjakan. Wajib itu kan ditinggalkan tanpa Apapun dosa. kondisinya. Iya, Apapun betul. kondisinya. Betul. Kan Iya. begini Bang Udin ya. Kalau kita nggak mampu berdiri, kan boleh duduk. Iya benar. Iya. heeh. Udah bagus Iya. ya. Nggak boleh duduk ya, nggak bisa berdiri. Duduk nggak bisa Iya. duduk kan Bisa berbaring. berbaring. Iya. Berbaring nggak bisa. Iya. Boleh Dalam hati. isyarat.
Iya. Isyarat nggak bisa, Disolatkan. nah itu panggil Iya. PRT, Iya, suruh umumin betul. di masjid. Ya. Oke, Abi Umi, mohon maaf ini waktunya. Iya, Ini ternyata 30 menit sangat singkat banget singkat ya. banget, Karena iya. memang bahasanya luar biasa banget ya untuk sore hari ini. Sebelum kita pamit, sedikit mungkin kesimpulan dari Umi dan Nabi. Para Mercy setagoransi. Umi tadi sudah mengatakan, ibaratnya kita mempunyai perabotan bagus. Kalau diibaratkan, lemari adalah sodakohnya, tempat tidur adalah hajinya, kemudian juga perabot di dapur adalah sodakohnya. Namun apabila kita tidak ada rumahnya, maka tidak ada untuk menyimpan semua itu. Maka dari itu, apabila sholat kita tidak bagus, maka tidak ada tempat untuk menyimpan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Semoga kita bisa membaguskan sholat agar suatu saat kita dipanggil oleh Allah tidak ada penyesalan. Mangga, Abi, mangga. Saya tambahin salah satu untuk menyempurnakan sholat kita, maka isbagul wudu, memperbagus wudu. Kalau wudunya tertib, kemudian wudunya bagus, insya Allah mengarah kepada sholat yang bagus. Amin. Ya, kayaknya udah mau maghrib nih Bang Udin ya. Abi, stop sampai di situ. Oh iya udah, nanti lain waktu aja kesambung deh. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa Umi udah jengol-jengol ini. Oh kayak mau lanjut, saya tungguin lanjut aja malah belok. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Amin. kita sampaikan. Iya. Maaf Bang ya. kurang Bang Udin, harus 1 jam ini kita di sini. Seharusnya ya. Iya, nggak apa-apa. Tadi jam 4 itu sebenarnya sudah bisa Iya. masuk sih, jam 5 ya. Jadi karena kita nunggu Usah basi. sedikit ya. Iya. Ya udah para Mercy mohon maaf ya. Nah ternyata perjumpaan kita harus sampai di sini di program Celamitan, Iya. ceramah Islam jadi Jadi panutan. untuk edisi yang ke-7 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini tentunya bisa meningkatkan kualitas sholat kita, Amin. Amin. meningkatkan iman dan takwa kita kepada Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Selamat menantikan waktu berbuka puasa dan besok kita ketemu lagi masih di Amin. program yang sama, yaitu di Celamitan hanya di Mercy FM Bandar Dangdut Indonesia. Saya Umi Yamsasni. Saya Abimus. Saya Abimus. Undur diri. Pamit tos dulu ah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mercy Terima kasih para Mercy yang telah gabung di Celamitan, ceramah Islam jadi panutan bersama Ustazah Umi Yamsasni dan kawan-kawan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membawa syafaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mercy